Surat yang kami buat perihalnya pemberitahuan penetapan pengalihan. Siap izin pengalihan, memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang ya. Siap salah. Kepala Kejaksaan Negeri Karo dan Keraja Guguk bersama Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan sejumlah jaksa penuntut umum ditarik ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan internal di Kejaksaan Agung. Saya jelaskan. Pemeriksaan digelar menyusul dugaan adanya penyalahgunaan etik, termasuk tudingan intimidasi dan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara. Selain itu, proses eksaminasi juga akan dilakukan untuk menelaah seluruh rangkaian penanganan perkara dari penyidikan hingga penuntutan. Kejaksaan Agung menjamin tidak terbukti jika terjadi pelanggaran, maka sanksi etik akan diberikan sesuai ketentuan. Dilakukan pengaman dalam rangka untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi bagaimana terhadap apakah ada pelanggaran dalam penanganan perkara seperti duduk perkara seperti apa, ya kan. Apabila nantinya akan diteruskan ke tim eksaminasi. Apabila ada pelanggaran, ya tentunya akan ada, seandainya ada ketentuan pelanggaran, akan ada sanksi etik dari internal kita. Inikah keadilan yang diyakini oleh penuntut umum Kabupaten Karo di dalam BAP penyidikan ke dalam surat tuntutannya? Sebelumnya, Amsal Sitepur dituntut 2 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Saya cuma mencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Kasus ini pun jadi sorotan publik karena dinilai syarat kejanggalan, hingga Amsal pun diundang dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR. Air mata ini adalah air mata kebebasan, teman-teman. Tapi ini bukan air mata kebebasan untuk saya saja, tapi ini kebebasan untuk semua insan kreatif yang ada di Indonesia untuk tetap bisa bebas berkarya di negara kita ini. Tak berselang lama, majelis hakim pun memvonis Amsal Sitepu tidak bersalah dan membebaskannya dari segala tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Trans Sulawesi Poros Makassar Parepare, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Iya, insiden ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Dua truk dan 1 bus terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Poros Makassar Parepare, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin malam. Peristiwa bermula saat terjadi senggolan yang menyebabkan truk kehilangan kendali, oleng ke kanan dan menyeberang ke jalur yang berlawanan. Naas dari arah berlawanan melaju truk sehingga tabrakan tak dapat dihindari. Akibat kejadian ini, sopir berinisial J meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 2 korban lainnya mengalami luka-luka. Petugas Satlantas Polres Pangkep yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke RSUD Batara Siang, Kabupaten Pangkep. Kemudian berserempet di TKP sehingga mobil truk Fuso mengalami oleng ke kanan dan menyeberangi dari median jalan sehingga menabrak kendaraan truk Dena dengan nopol DD 8487 DC yang sementara bergerak dari arah berlawanan atau dari arah selatan menuju utara sehingga mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka-luka. Kini, kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan di Mapolres Pangkep. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita akan simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Aniza dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Aniza, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor pagi ini? Baik, terima kasih Pram dan juga Priska, serta selamat pagi pemirsa. Menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini, saya Brigadir Ernisa dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus lalu lintas juga sudah mulai mengalami perlambatan dan juga cenderung macet pada pagi hari ini.
Dan kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati, khususnya kendaraan dari kawasan MT Haryono ataupun Cawang yang akan mengarah ke kawasan Kuningan ataupun yang akan mengarah ke kawasan Menteng terpantau padat. Kepadatan pada pagi hari ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 maupun roda 2 dikarenakan masih bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan arus lalu lintas terpantau padat. Dan untuk arus lalu lintas berikutnya ini dari kawasan Tendean yang akan mengarah ke kawasan Kuningan ataupun Menteng juga pada pagi hari ini terpantau padat, dominasi kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan selalu bersabar dan juga memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang di lapangan yang pada pagi hari ini sedang melakukan pengaturan lalu lintas guna mengurai kemacetan di kawasan Kuningan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke kawasan MP Haryono ataupun Cawang untuk pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu berhati-hati dan menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Dan untuk selalu mengutamakan para pejalan kaki yang akan menyeberang di kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas dari kawasan Kuningan yang akan memutar balik pada pagi hari ini juga terpantau ramai. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan juga menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda, dan khususnya untuk kendaraan roda 2. Kami untuk selalu menghimbau untuk selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan juga keselamatan. Dan juga kami informasikan pemirsa bahwa di kawasan ini merupakan kawasan ganjil genap. Kami menghimbau untuk selalu mencocokkan kembali tanggal berlangsung hari ini dan juga dengan plat nomor kendaraan Anda. Dan juga kami menghimbau untuk selalu memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Untuk arus lalu lintas dari kawasan MT Haryono yang akan berbelok ke kiri mengarah ke kawasan Tendean untuk pagi hari ini masih terpantau ramai dan lancar. Begitupun untuk kendaraan yang akan memutar balik mengarah ke kawasan Tendean. Kami mengimbau bagi para pengendara untuk selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga memperhatikan arahan dan himbauan petugas kami yang ada di lapangan. Dan juga sebelum Anda melakukan perjalanan untuk selalu mengecek kembali kesiapan kendaraan Anda dan juga pastikan kelengkapan surat-surat kendaraan Anda dan juga memperhatikan kesehatan fisik Anda. Dan juga kami informasikan pemirsa berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri yang kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 274 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 29 meninggal dunia, 56 luka berat dan juga 423 luka ringan. Dari data tersebut 75,3% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami selalu menghimbau selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Dari itu informasi pada pagi hari ini dan semoga bermanfaat. Silakan kembali ke rekan di studio. Terima kasih Brigadir Anissa atas laporan Anda dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, salam sehat dan salam presisi. Iran kembali meluncurkan sejumlah pesawat tanpa awak atau drone ke Israel dan Kuwait. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Sindo Today.